Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Syahri dari PJJ Informatika kelas IT 205 dengan NIM 230401010216. Berikut presentasi untuk ujian akhir semester Estetika Humanisme. Di sini saya memilih materi leadership atau kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Di sini ada tiga. Menurut George Peteri, kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Dan dari Hartnott dan C. O'Donnell, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dan menurut dari Ertan Nanbaum, kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapainya suatu tujuan. Maka bisa kita simpulkan, pengertian dari kepemimpinan adalah proses pengaruh mempengaruhi antara pribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapainya suatu tujuan tertentu. Di sini saya menyematkan sebuah quote, pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Berikut ada video mengenai beberapa penjelasan kepemimpinan. Berikut saya tampilkan videonya. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan membimbing dan mengarahkan tindakan orang lain. Bagaimana karakteristik pemimpin yang baik? Tekun, jujur, percaya diri, kreatif, fleksibilitas, dan karisma. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Pengetahuan teknologi, organisasi, human relation, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lalu, apa perbedaan antara pemimpin dan manajer? Manajer tanpa memiliki karakteristik sebagai pemimpin berarti ia bukan seorang pemimpin. Tetapi, jika seorang manajer memiliki karakteristik pemimpin dan memiliki kemampuan untuk memimpin, ia layak disebut sebagai manajer yang baik.
Ya, demikian videonya. Berikut saya akan jelaskan tentang kepemimpinan itu sendiri. Memahami gaya kepemimpinan. Jadi, jenis-jenis kepemimpinan itu bisa dikategorikan sebagai berikut, yaitu gaya kepemimpinan yang berbeda berdampak pada keberhasilan organisasi dalam dinamika tim, termasuk model autokratis, demokratis, dan transformasional. Pemimpin yang efektif menyesuaikan gaya mereka dengan kebutuhan situasional, menginspirasi kepercayaan, motivasi, dan inovasi di antara anggota tim untuk kinerja optimal. Gaya kepemimpinan mempengaruhi keterlibatan budaya dan produktivitas karyawan, sehingga membentuk hasil organisasi dan mendorong lingkungan kolaboratif yang mendorong kesuksesan dan pertumbuhan. Berikutnya, memanfaatkan gaya kepemimpinan yang tepat akan meningkatkan kepuasan, retensi, dan kinerja karyawan secara keseluruhan, sehingga menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung. Fungsi dan hakikat kepemimpinan. Hakikat kepemimpinan yaitu sebagai teladan, sebagai seni untuk anggotanya, sebagai penyebab perubahan dalam anggota atau organisasi, pengaruh untuk anggota dan organisasinya, menjalin hubungan relasi, dan sebagai alat untuk memimpin itu sendiri. Fungsi kepemimpinan itu untuk sebagai fungsi perencanaan, sebagai fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi pengambil keputusan, dan fungsi pemeliharaan juga fungsi menjalankan tugas. Sini ada tipe-tipe kepemimpinan, yaitu autocratic leader, pemimpin yang menjadi pusat dalam perencanaan, pembuatan, keputusan, penindak, pengarah, dan pengawasan. Ada juga tipe kepemimpinan practice leader, yaitu pemimpin yang berkonsultasi, mengumpulkan data, suportif, dan bijaksana. Berikutnya, free rein leader, pemimpin yang mendelegasikan wewenang. Sini ada beberapa karakteristik dan gaya kepemimpinan. Satu karakteristik pemimpin pemaksa, itu senang menghukum tapi tidak suka memberi penghargaan. Berpendapat bahwa orang-orang pada dasarnya malas dan harus dipaksa untuk bekerja. Ketiga, tidak suka menerima umpan balik. Berikutnya, gaya kepemimpinan pendobrak, yaitu memiliki motivasi tinggi, one man show, kurang perhatian pada orang sekitar, standar mutu yang tinggi namun sifat pemimpin yang kurang baik. Berikutnya gaya kepemimpinan penguasa. Pendapat disampaikan secara halus dan terselubung. Hukum dan penghargaan yang berimbang. Menerima umpan balik yang terkait dengan kepentingan pribadinya. Berikutnya untuk gaya kepemimpinan. Penyayang, suka memanjakan anggota atau bawahan, nyaris tidak memiliki rencana kerja, selalu memberi penghargaan, tidak memberi hukuman, nyaris tidak bisa mengatur pekerjaannya sendiri. Berikutnya, karakteristiknya untuk gaya pemimpinan yaitu demokrat, punya rencana kerja terperinci, menaruh perhatian pada orang-orang di sekitar, menanyakan pendapat setiap orang, memberi penghargaan, tidak suka memberi hukuman. Berikutnya adalah gaya kepemimpinan pembina. Menetapkan tujuan dengan jelas dan menunjukkan tantangan resikonya. Suka menerima dan memberi umpan balik terperinci, mendelegasikan wewenang dan memberikan bantuan kepada bawahannya apabila bawahannya mengalami kesulitan. Bawahan mempercayai dan menghormatinya. Ini menurut Douglas McGregor dari Human Side of Enterprise. Ini berikut ciri-ciri pemimpin yang efektif.
itu memiliki pengetahuan yang luas, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi. Pemimpin yang efektif juga harus objektif dalam memperlakukan karyawan atau anggota organisasi. Terus juga memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan menyampaikan pendapat, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, dan percaya diri. Berikut saya tampilkan video kembali tentang kepemimpinan. Ya, berikut presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.